Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algita Nurjahara. Di sini saya akan menjelaskan data tunggal, data kelompok, dan variabilitas data. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang data tunggal, yaitu ada mean. Mean itu adalah nilai rata-rata. Nah, rumus di Excel-nya itu sama dengan average klik, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Untuk median itu rumusnya sama dengan median lagi ya, rumusnya median. Kita klik 2 kali, buka kurung, terus kita blok lagi, terus tutup kurung, enter. Terus modus itu sama dengan rumusnya itu mode. Nah, kita blok semuanya sama, terus enter. Modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Terus ada range itu rumusnya sama dengan max, klik 2 kali, kita blok, kita blok, kita ulang ya, maaf, yang range kita ulang, sama dengan max, klik 2 kali, kita blok, tutup kurung, dikurangi min, buka kurung, blok lagi, tutup kurung, enter. Nah, simpangan rata-rata itu range itu adalah rentang data atau penyebaran dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Kalau simpangan rata-rata atau defisiasi rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data mean. Nah, simpangan itu rumusnya sama dengan average buka kurung, kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Nah, untuk varian itu adalah pengukuran atau penyebaran antara angka-angka dalam kumpulan data. Rumusnya itu sama dengan var, klik 2 kali, terus kita ulang-ulang var, kita ulang ya, var, buka kurung, blok lagi sampai bawah, terus tutup kurung, enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan data kelompok, itu dari mean dulu. Cara menghitung XI atau titik tengah, yaitu caranya sama dengan buka kurung 5 ditambah 51, terus tutup kurung, dibagi 2, enter. Nah, supaya lebih cepat caranya kita blok semua. Nah, sekarang untuk menghitung FI dikali XI dengan cara sama dengan 4 dikali sama 48, terus enter. Terus kita deret supaya mengetahui hasil semuanya. Nah, habis itu untuk mengetahui
hasil mainnya yaitu dengan cara sama dengan hasil dari F1 dikali X1 dibagi 71,94 hasil dari mainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Pertama-tama ini ada rumus modus, yaitu ada MO sama dengan modus, DT tepi bawah kelas modus, DI selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, D2 selisih kelas modus dan kelas setelahnya, terus K atau I panjang kelas atau interval. Nah, sekarang kita cari BB. Rumusnya yaitu sama dengan 5 dikurangi 0,5 terus enter. Cepat kita biasa blok. Nah, sekarang menghitung BA-nya dengan cara sama dengan 51 ditambah 0,5 terus enter. Nah, sama, kita blok lagi untuk mempercepat. Nah, sekarang kita harus menemukan kelas modusnya dulu. Habis itu kita harus menemukan kelas modus untuk mencari nilai yang cukup untuk data interval yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini frekuensi yang paling banyak itu adalah 10. Jadi kelas modusnya adalah 10. Jadi frekuensi di sini sama dengan 10 dikurangin nilai sebelumnya, 8 nilai sebelumnya, terus dijumlahin. Terus kita cari D2. D2 itu apa? Frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya, yaitu sama dengan lagi 10 dikurangin 7 sama dengan 3. K itu panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu cara menghitungkannya yaitu sama dengan batas kelas atas dikurangin batas kelas bawah sama dengan 7. Nah, untuk mencari hasil nilai modusnya yaitu dengan cara sama dengan batas kelas bawah ditambah terus buka kurung D1 dibagi buka kurung lagi D1 ditambah D2 tutup kurung 2 kali terus dikali 7. Nah,
nilai modusnya adalah 68,3. Nah, ini rumus median. Sekarang kita akan mencari frekuensi kumulatif dengan cara yaitu sama dengan ini, enter. Terus ya, kita sama dengan 4 ditambah 4, enter. Nah, untuk menjumlahkan semua data kita menggunakan sum seperti jumlah-jumlah yang lain juga. Sama dengan sum berkali kita blok, terus kita enter. Sama ini juga kayak seperti di atas. Sum enggak kerekam, sama ini juga sum klik 2 kali, terus kita blok, terus enter. Ini juga sama dengan sum sama dengan sum enter. Terus enter. Sama dengan sum, terus kita kita ulang, sama dengan sum kali semuanya, terus kita kita ulang lagi ya, maaf ada kesalahan teknik. Sum semua, enter. Nah, kita mencari kelas mediannya. Kelas median kita ambil dari ini 50. Sama untuk mencari kelas median, rumus itu sama dengan sekarang kita menentukan FKS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median itu frekuensi kumulatifnya itu adalah 16. Kalau itu panjang kelasnya itu adalah 7. Panjang kelas itu sama kayak modus. Nah, sekarang kita menghitung jumlah mediannya, yaitu sama dengan B ditambah kita ulang, maaf, sama dengan B Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah mediannya yaitu sama dengan ini 46,5 ditambah buka kurung 25 kelas median dikurangi
tutup kurung, tutup kurung, dikurangi 10, tutup kurung lagi, dikali 7. Bentar. Kita ulang ya guys. Nilai tertingginya itu 93. Kalau nilai terendahnya itu 45. Nah, itu range-nya itu sama dengan 93 dikurangi 45 sama dengan 48 range-nya. Sekarang kita menentukan nilai XI-nya dengan cara sama dengan buka kurung, batas kelas atas ditambah batas kelas bawah, tutup kurung, dibagi 2 sama dengan 48. Dan untuk mempermudahnya kita tarik bisa. Selanjutnya kita cari F dikali X1 dengan X nilai N adalah jumlah dari frekuensi 50. Kita cari F dikali X4 sama dengan 4 dikali 8. Kita nah, kita sudah menemukan nilai N adalah 5. Nilai N adalah jumlah frekuensi, yaitu 50. Terus jumlah X bar yaitu setelah kita menjumlahkan semua, kita jumlahkan juga frekuensinya, yaitu dengan cara sum dengan sum terus 50. Selanjutnya, setelah dijumlah frekuensinya, kita menentukan nilai N. Nilai N-nya itu
Jadi 50 N untuk X itu kita jumlahkan ini. Sekarang kita menghitung F dikali X I dikurangi X bar. Rumusnya itu sama dengan frekuensi dikali ABS buka kurung 192 dikurangi X bar tutup kurung. Nah, ininya jangan lupa dikasih tanda uang, tanda dolar. Enter. Habis itu kita direct ke bawah. Terus kita jumlahkan sum sekarang kita menghitung jumlah MD-nya, yaitu dengan cara sama dengan jumlah yang tadi dibagi 50 dengan, nah hasilnya. Sekarang kita mencari nilai varian. Nah, cara menghitungnya itu dengan cara sama dengan frekuensi dikali buka kurung 48 dikurangi 7. Habis itu kita jangan lupa dikasih tanda dolarnya di tengah-tengahnya. Kita enter. Garis. Terus kita N-nya itu sama aja kayak deviasi rata-rata, yaitu 50. Karena terus cara menghitung X kuadratnya, X kuadrat sama dengan sigma F buka kurung X1 dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurangi 1, yaitu dengan cara sama dengan jumlah F
Sekarang kita menghitung X kuadratnya, yaitu dengan cara sama dengan jumlah F buka kurung XI dikurangi X kuadrat, yang ini jumlahnya, dibagi buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung. Enter. Nah, sekarang kita menghitung standar deviasi, yaitu rumusnya sama dengan SQRT buka kurung sini. Nah, hasilnya 12.